Halo guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film cuy. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap sehat ya. Amin. Jadi kita lanjut di alur cerita Battletrog The Human lagi. Tapi seperti biasa yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa nonton terlebih dulu ya. Oke cuy, gaskuy. Dilanjut dari episode kemarin, Xiaoyan yang sudah lega karena berhasil membereskan pertarungan ini, Xiaoyan terlihat sedang memegang sebuah surat perjanjiannya. Sementara di sudut lain, Yanran yang sudah terkulai lemas, ia pun mulai ngajoprak ke bawah sambil batuk-batuk gitu. Di sana ia sudah mengaku kalah dan Xiaoyan lah yang memenangkan pertarungan ini. Yanran juga sangat menyesali perlakuannya di masa lalu dan karena itu ia pun meminta Xiaoyan untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh keluarga Xiaonya. Dan sesuai kesepakatan, maka Yanran akan menjadi budaknya. Tetapi karena tertekan oleh tanggung jawab dari sektenya yang bahkan ia sendiri tidak mau mempermalukannya, maka janji ini mohon maaf tidak akan ia tepati. Dan berakhir ia yang akan bunuh diri cuy. Lalu tiba-tiba Yap, Xiaoyan tidak tertarik menjadikan Yanran sebagai budaknya. Dan bahkan kali ini Xiaoyan mengulanginya lagi dan menyatakan kalau keluarganya sudah tidak punya ikatan lagi, yang artinya Xiaoyan dan Yanran sudah sama-sama bebas. Setelah itu Xiaoyan pun pergi dengan santuinya. Tetapi ketika sudah sedikit jauh berjalan, Tetua Yunleng mengatakan bahwa ia ingin mengkonfirmasi sesuatu kepada Xiaoyan di sekte Yunlan ini tentang kematian Mo Cheng 1 bulan yang lalu. Karena sebelumnya Geye memberitahu Tetua Yunleng tentang kejadian itu. Lalu Geye pun menjelaskan kejadian yang menimpa Mo Cheng tempo hari lalu yang menyebabkannya terbunuh. Dengan beberapa motif dan salah satunya jurus bertarung Xiaoyan yang sangat mirip dengan si pembunuh itu. Dari sana ia meyakini bahwa pembunuhnya adalah Xiaoyan. Namun jelas jika penjahat ngaku penjara penuh cuy. Xiaoyan tidak mengakui kalau ia pelakunya. Namun di sisi lain juga ia berkata kalau dirinya pernah mendengar tentang kematian Mo Cheng. Demi menyudutkan Xiaoyan, di sana Tetua Yunleng meminta Yanran untuk menjelaskan apa yang terjadi. Karena waktu kejadian itu Yanran juga berada di sana. Tapi sayangnya Yanran tidak bisa membedakan identitasnya. Dan lagi-lagi Geye menegaskan bahwa Dou Huang misterius itu menggunakan api putih yang sama dengan Xiaoyan. Dan bahkan sebelumnya Xiaoyan pernah menggunakan api putih pada konferensi alkemis dan menyamar sebagai Yan Shao. Dengan ini mungkinkah Xiaoyan terpojokkan? Namun lagi dan lagi Xiaoyan tidak menghiraukan ucapannya dan lebih memilih untuk meninggalkan sekte Yunlan. Lalu tiba-tiba tak cukup sampai di sini, Tetua Yunleng meminta 3 tetua tingkat Douwang untuk menangkap Xiaoyan. 3位斗王强者，诸位，看萧炎的表现，他是真的与莫城之死脱不了干系。拿下他！ 你不打算出手一下？毕竟萧炎也是炼药师公会的荣誉长老啊。先看看吧，到时候我再私下找云宗主说情吧。
Dan sampai suatu ketika tiga tetua Dowang membentuk sebuah formasi untuk menangkap Xiaoyan. Dan dengan kegigihannya, Xiaoyan ia terus-menerus berusaha untuk keluar dari formasi gabungan mereka. Tapi naas itu tidak membuahkan hasil. Hingga sampai pada detik-detik menegangkan, formasi kurungan itu tiba-tiba membeku dan tibalah Hai Bodong tepat di depan Xiaoyan. Xia Xingtian dan kakek Pama sangat keheranan karena Hai Bodong bukan tipe orang yang suka ikut campur dan bisa membuat ia mengambil tindakan. Pasti Xiaoyan mempunyai hubungan yang tidak biasa dengannya. Bahkan Xia Xingtian benar-benar dibuat penasaran olehnya. Di sisi lain, tiga tetua Dowang yang baru menyadari bahwa itu adalah Hai Bodong sang kaisar es, mereka amat sangat dibuat terkejut. Tak terkecuali tetua Yunleng, ia juga tak menyangka kalau Hai Bodong masih hidup. Dan tanpa bertele-tele, tetua Yunleng memintanya untuk tidak ikut campur agar tidak merusak hubungan antara sekte Yunlan dengan keluarga miternya. Namun untuk beberapa alasan, Hai Bodong harus menyelamatkan Xiaoyan. Dan sebaliknya, ia meminta tetua Yunleng untuk memperbolehkan Xiaoyan pergi dari sekte Yunlan ini. Namun jelas itu sangat tidak mungkin, dan tetua Yunleng memilih untuk tetap menangkap Xiaoyan. Di sisi lain, tetua Yunleng yang tidak peduli kepada Hai Bodong, ia pun bergegas menangkap Xiaoyan. Dan di tengah kejaran, tiba-tiba ekor ular menghantam si tetua sampai terjatuh ke bawah. Dan benar saja, ternyata Xiaoyan membawa ular putih kecil di kantongnya yang baru bangun kembali. Setelah itu, Xiaoyan meminta ularnya untuk membantu melawan Yunleng. Lalu tiba-tiba... Yap, ternyata ular kecil miliknya merupakan binatang iblis tingkat 5 yang setara dengan praktisi tingkat Dowang. Dan Hai Bodong yang melihat itu, ia merasa cukup lega untuk menghadapi tiga tetua Dowang. Dari sanalah pertarungan yang sebenarnya pun dimulai.
是我们。神兵龙翔，还不懂，别太过分。 Karena mungkin sudah pusing dikejar terus-menerus, Xiaoyan akhirnya mengeluarkan ultinya dengan cara mefokuskan kekuatannya ke dalam pedang miliknya. Dan lagi-lagi semua yang hadir dibuat terkejut karena praktisi tingkat Douxi bisa melukai seorang Dou Huang. Dan Tetua Yunleng yang sangat murka, ia pun memerintahkan semua murid sekte Yunlan untuk membentuk formasi awan penyelimut matahari. Dengan adanya formasi itu, seperti halnya bertarung dengan semua murid sekte Yunlan di dalam formasi itu. Karena hal itulah Hai Bodong pun terus-menerus merusak formasi dengan naga es miliknya. Belum sempat digagalkan, Tetua Yunleng meminjam kekuatan semua tetua yang ada di sana untuk melawan Xiaoyan. Bahkan, Gu He mengatakan kalau Xiaoyan benar-benar membuat Tetua Yunleng marah. Namun kakek paman beranggapan bahwa Yunleng sangat egois dan tidak seharusnya melakukan hal yang begitu berlebihan. Terlebih lagi Xiaoyan masih berumur 20 tahun dan akan menjadi jenius yang menjanjikan di masa depan cuy. Kembali ke pertarungan, Tetua Yunleng mefokuskan serangan kepada Xiaoyan dan langsung melancarkannya. Xiaoyan, 快躲开！ 小家伙，受苦了。 Tak habis-habisnya Tetua Yunleng membuat serangan yang lebih dahsyat dari itu. Lalu tiba-tiba yap, seseorang yang kemungkinan orang suruhan dari Shun Er pun berhasil melenyapkan serangan itu sekaligus menghancurkan formasi besar sekte Yunlan. Lalu ia berkata bahwa sekte Yunlan yang sudah capek-capek dibangun oleh leluhur di masa lalu kini dihancurkan dan mencoreng reputasi sekte Yunlan dengan ribuan murid bahkan tetua hanya untuk melawan bocah yang kurang dari 20 tahun. Oke cuy, bersambung dulu ya. Seperti biasa, jika kalian suka tinggal subrek aja. Dan buat kalian abang-abang dan adek-adekku yang suka ngomen, "Bang, ketinggalan bang." Ya abang juga tahu. Oke cuy, see you next video. Thanks for watching and goodbye.